Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali bersama Anda dalam program Sound Doctrine, yaitu kuliah terbuka melalui Facebook Live. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kuliah ini adalah semacam sebuah summary atau sebuah ringkasan yang ingin saya berikan sebelum kuliah yang sebenarnya akan terjadi, karena kami akan membuka kelas History of Jewish. Nah, dalam kelas ini nanti akan dibahas segala sesuatu yang akan membuka pengertian Anda mengenai perjanjian lama. Begitu. Ini kelas yang bagus sekali. Tunggu saja tanggal mainnya. Anda bisa bergabung bersama dengan Eleos Theological School untuk mempelajari History of Jewish. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah orang Yahudi, dan juga ini akan membuka pengertian berkaitan dengan perjanjian lama. Nah, saudara, saya ingin menyapa dulu setiap Anda yang baru saja bergabung dalam program ini. Terima kasih untuk Anda dimanapun saja Anda berada. Saya sudah melihat ada pertama Ibu Renata Tangkilisan. Saya ingin menyapa tentu saja di sana pagi hari, yaitu di benua Eropa, tepatnya di Amsterdam. Selamat pagi Ibu Renata. Dan juga sudah bergabung bersama ada Ibu Rustina Noveni dari Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur, ya. Terima kasih untuk Ibu Rustina Noveni yang sudah bergabung malam hari ini. Kepada Anda yang ingin bergabung juga bersama-sama, maksud saya memberikan komentar, silakan tuliskan komentar Anda. Saya tahu Anda memantau, melihat atau menyaksikan dari Facebook Live. Dan topik kita kali ini adalah tentang Melkisedek, ya. Banyak orang kebingungan dengan Melkisedek ini. Siapa dia? Karena informasi yang disampaikan oleh Alkitab tidak begitu jelas. Cuman ada 2 kali disinggung dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Kejadian dan juga dalam kitab Mazmur 1 kali, kemudian dalam kitab Ibrani. Nah, saudara, saya menyampaikan topik pada malam hari ini berkaitan dengan Melkisedek adalah penyembah berhala. Tentu saja ini akan mematahkan argumentasi-argumentasi yang selama ini dipahami oleh orang, ya, bahwa orang-orang mengenal Melkisedek sebagai pre-incarnate of Christ, begitu ya, atau inkarnasi yang sebelum Kristus, begitu. Orang berkata Melkisedek ini adalah Tuhan Yesus sendiri, tapi sebelum dia menjadi manusia. Nah, ini berbenturan tentu dengan kenyataan Alkitab. Anda yang ingin bertanya, mengemukakan pendapat, boleh menyampaikan melalui komentar Facebook, atau juga Anda boleh menyampaikan dalam komentar melalui WhatsApp, melalui inbox, atau juga melalui channel-channel Facebook yang ada. Terima kasih untuk saudara-saudara yang merespon. Saya banyak sekali mendapatkan respon melalui beberapa Facebook kami, melalui Sound Doctrine page, melalui Bible Independence Church Group, melalui
keluarga Sakinah, dan melalui Excellent Page. Nah, baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat berkaitan dengan Melkisedek ini supaya kita bisa dengan jelas memahami tentang siapakah Melkisedek yang dimaksudkan. Nah, saudara, untuk memahami Melkisedek, kita harus memahami dulu tentang Yerusalem, begitu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, misalnya, saya bukakan ayatnya. Pertama kali Melkisedek ini dimunculkan adalah di dalam Kejadian 14, ya. Dalam Kejadian 14, ya. Dikatakan bahwa, mungkin saya besarkan ini ya. Nah, ini dia. Saya besarkan saja. Ya. Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, saudara, ada keterangan di sini dikatakan Melkisedek adalah Raja Salem. Begitu. Lalu Alkitab juga menyatakan ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat ini tentu saja harus kita eksegesis dengan baik supaya kita paham. Pertama ada nama Melkisedek, ya kan? Melkisedek. Kemudian dikatakan King of Salem. Lalu dikatakan imam. Jadi the priest of the Most High. Gitu ya. Jadi ada king and priest. Itu sebabnya Melkisedek itu disebut dengan raja dan imam. Nah, bagian ini kita akan periksa. Pertama, Melkisedek ini adalah Raja Salem. Nah, saudara, lihat di sini. Salem itu adalah nama kuno dari kota Yerusalem. Ya. Yerusalem itu nama lainnya adalah Yebus. Kemudian nama lainnya adalah Urusalim. Begitu. Jadi Raja Salem tadi, sekarang sekali lagi, berarti dia adalah Raja Yerusalem. Tapi karena Yerusalem ini baru muncul nama modernnya di kemudian hari, sesudah zaman Daud, maka kita perlu lihat di sini namanya ini sebelumnya adalah Salem. Begitu. Nah, Melkisedek ini dikatakan Raja Salem, berarti dia adalah manusia yang benar begitu, bukan manusia jadi-jadian. Bukan reinkarnasi dari Yesus, bukan. Melkisedek ini adalah orang yang ada di dalam sejarah, gitu. Dia adalah Raja Salem. Salem itu apa? Tadi saya sudah bilang. Salem itu Yerusalem dulu, nama daripada
Yerusalem kuno, begitu. Kemudian Urusalim. Nah, kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 11 ayat 1 sampai 3, nanti kita mengerti ini posisi Yerusalem ini di mana gitu. Ini ada peta sebenarnya saya. Sebenarnya Yerusalem ini di dalam apa itu peta itu dulunya itu sebuah wilayah yang terletak, sebuah kota yang terletak di dalam map itu disebut dengan Ancient Near City, begitu ya. Ancient Near East. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat mapnya ini ya. Ini ada sebuah kota ini namanya Yerusalem di sini dia. Yerusalem kotanya. Ini namanya Ancient Near East. Saya lihatkan lagi satu map yang. Nah, ini sebenarnya di mana sebenarnya posisi kota Salem itu? Ada di sini sebenarnya. Mereka ini adalah disebut dengan Kanaan, begitu. Jadi dulu ini daerah ini disebut dengan Ancient Near East. Daerah-daerah yang mencakup daerah ini. Semua yang ada di map ini. Kaukasus, kemudian ada Anatolia, lalu Mesopotamia, kemudian Kanaan itu atau Kanaan, dan Egypt atau Mesir. Jadi Yerusalem itu atau Yerusalem adanya di posisi sini. Begitu. Kalau kita lihat nanti misalnya di dalam 1 Tawarik 11 ayat 1 Tawarik 11 ayat 4, ya, Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Dikatakan Yerusalem itu adalah Yebus. Tadi kan saya sudah bilang, Yerusalem itu namanya adalah Yebus. Begitu dulu. Gitu ya. Jadi harus paham ini. Jadi Yerusalem ini adalah sebuah wilayah yang dulu ada penguasa-penguasanya, dan sebelum berubah nama menjadi Yerusalem, namanya itu adalah Salem, atau namanya adalah Yebus atau Urusalim. Nah, kita lihat di sini, misalnya di dalam Yosua, pertama kali ketika Yosua menaklukkan daerah Kanaan tersebut, Anda bisa baca dalam Yosua 11 ayat 1 sampai 3. Begitu ya. Raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan barat. Nah, ini mereka ini yang menduduki daerah tersebut. Tadi kan sudah saya tunjukkan di map Kanaan. Jadi ada orang Amori, ada orang Het. Tadi kita lihat. Orang Feris, orang Yebus, orang Hewi di kaki gunung Hermon dan di tanah Mispa. Jadi nanti di dalam Yosua kita baca raja-raja ini nanti berperang dengan Yosua. Dan Yosua mengalahkan raja ini, namanya Raja Yerusalem ini. Ada di dalam ayat kan sini. Jadi dalam Yosua 12 ayat berapa itu? Ayat 10. Nah, nama rajanya itu adalah Adonisedek. Coba lihat. Sebelum kita masuk pada Melkisedek, ada raja namanya Adonisedek. Begitu. Apa arti nama Sedek itu? Itu artinya adalah raja ya, ini salah tulis. Atau
bukan raja atau tuan. Di sini bukan Tuhan ya, tuan. Jadi, nah saudara coba lihat di sini nama daripada Melkisedek. Nah, tadi saya sudah sedikit memberikan sejarahnya begitu. Jadi ada dinasti yang namanya Sedek. Begitu. Sedek itu apa? Sedek itu adalah dewa yang disembah oleh orang Kanaan. Begitu. Melkisedek ini hidup 600 tahun sebelum Adonisedek. Begitu. Sedek itu kebenaran atau bisa juga disebut dengan damai. Ini ya. Jadi tidak pernah menunjuk kepada Tuhan ini, Sedek ini, damai sejahtera. Jadi Melkisedek itu artinya apa? Kan tadi dikatakan dia adalah raja. Mana itu? Salem. Jadi Salem ini adalah sebuah wilayah yang tadi saya katakan bahwa wilayah ini adalah wilayah yang bernama Urusalim, nama kunonya, atau Yebus. Jadi Yerusalem. Makanya Melkisedek ini diambil sebagai contoh karena kemudian hari orang Israel akan menjadikan kota Yerusalem itu sebagai kota suci. Penguasa pertama di situ adalah Melkisedek, raja. Sedek ini bisa juga raja kebenaran, bisa juga raja damai. Begitu, maksudnya kebenaran itu bukan kebenaran Allah, tapi Sedek adalah Allah kami, adalah Tuhan kami. Begitu. Jadi Sedek adalah Tuhan kami. Jadi kebenaran itu bisa juga berarti, di sini saya tuliskan, jadi sebuah tempat atau sebuah wilayah yang memang wilayah tersebut mereka itu cinta damai begitu. Tapi sebenarnya mereka itu menyembah kepada dewa-dewa. Begitu ya. Jadi sekarang kita sudah paham di sini kan bahwa Melkisedek ini adalah manusia yang memang benar. Bahwa manusia yang ada gitu. Bahwa Melkisedek ini manusia yang tercatat di dalam sejarah. Begitu. Ketika Abraham berperang di sekitar wilayah itu, maka dikatakan keluarlah raja-raja menyambut dia gitu. Sebagai sebuah tanda bahwa mereka ingin mengikat perjanjian damai dengan Abram. Kejadian 14 ayat 18. Yaitu Raja Sodom. Anda ingat kan Sodom ini, Sodom dan Gomora ini tempat maksiat. Kemudian Raja Salem. Nah dikatakan dia imam Allah yang maha tinggi. Ini maksudnya tidak menunjuk kepada Allah Israel. Bukan. Ini menunjuk kepada menunjuk kepada Sedek itu. Sedek adalah Allah mereka. Begitu. Jadi mereka menyembah kepada dewa-dewa. Zaman itu penyembahan kepada Allah itu belum dilakukan oleh bangsa-bangsa tersebut. Satu-satunya orang yang kita tahu yang menyembah Allah itu adalah Abram kan. Abram ini kan di Kejadian 12. Kalau kita lihat ini kan Kejadian 14. Kejadian 12 ini Abram ini dipilih Allah dari seorang penyembah berhala lalu menyembah kepada Allah yang benar gitu. Jadi Abram inilah penyembah
kepada Allah yang benar. Makanya kalau kita lihat di sini, Melkisedek ini bukan orang pilihan kan? Abraham adalah orang pilihan Allah atau Abraham. Melkisedek ini bukan orang pilihan Allah. Kalau memang dia menyembah kepada Allah, mengapa dia tidak dipakai sebagai figur yang nanti menurunkan orang Israel? Tapi tidak, Melkisedek ini adalah Raja Salem atau Raja Yerusalem. Nah, 600 tahun kemudian, raja yang satu satu dinasti itu namanya Adonisedek. Begitu kan? Lihat namanya sama Sedek. Begitu, Adonisedek. Berarti kalau Adonisedek ini artinya juga Master of Sedek. Begitu. Kalau tadi kita lihat Melkisedek itu Raja Sedek. Kalau sekarang Adonisedek itu Master of Sedek. Penguasa di Sedek. Cuman uniknya dari Melkisedek ini adalah selain dia raja, dia juga adalah seorang imam. Jadi imam maksudnya apa? Yang mengantara untuk orang lain beribadah kepada Allah. Allah siapa? Ya Allah yang tidak dikenal, begitu. Allah yang mereka anggap sebagai Allah, tapi sebenarnya dewa. Jadi ketika Melkisedek bilang diberkatilah, misalnya Kejadian 14 ayat 19, diberkatilah Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Jadi maksudnya Allah yang maha tinggi di sini, ini tidak menunjuk kepada Allah Elohim, tidak. Tapi menunjuk kepada Allah yang dikenal oleh Melkisedek. Yaitu apa? Yaitu El Elyon itu, dewa mereka. Salah satu dewa mereka yaitu dewa, apa itu? Damai sejahtera. Begitu kan, zaman dulu kan orang menyembah kepada banyak Allah. Jadi mudah-mudahan sampai di sini saudara bisa mengerti juga ini Kejadian 14 ayat 18 ini ada hubungan dengan masalah 1/10 ini banyak dikutip. Orang berpikir Abraham memberikan 1/10 dari semuanya itu maksudnya karena Abraham bersyukur karena dia menang perang. Bukan. Ini kalau kita lihat tadi kan saya sudah menyinggung. Raja-raja ini datang menyongsong Abraham sebagai sebuah tindakan di mana mereka semacam menyatakan koalisi damai. Lihat, Melkisedek keluar dengan Raja Sodom. Gitu kan? Jadi berkoalisi Raja Melkisedek, koalisi dengan Raja Sodom. Mereka datang kepada Abraham untuk mengikat perjanjian. Nah, Abraham membayar 10% dari hasil rampasan perangnya itu sebagai sebuah tindakan good faith. Jadi dia mengikat perjanjian damai itu dan dia berperang di wilayah itu, makanya Abraham menyetor upeti. Begitu. Begitu kan? Raja Sodom sebenarnya bilang kepada Abraham itu, kamu bisa ambil sebenarnya harta benda, dibilang. Tapi kamu serahkan saja orang-orang yang kamu dapat itu. Jadi sebenarnya Abraham tidak wajib memberikan harta benda. Cuma Abraham bilang, aku akan berikan semuanya karena aku tidak mau mengambil hasil rampasan perang ini sebagai sebagai hal yang menjadikan aku kaya. Ini kan yang sering dipakai sebagai persepuluhan. Tapi kalau kita mengerti konteksnya ini, ya, saya jelaskan di sini. Kalau mengerti konteksnya ini, bahwa Melkisedek ini
adalah Raja Yerusalem. Raja Yerusalem, dan ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi ini maksudnya bukan Allah pencipta langit dan bumi, bukan. Tapi Allah Sedek, begitu. Allah Elyon yang disembah oleh orang-orang di Yerusalem itu. Nah, Abraham ini kan tidak menyembah kepada Allahnya Melkisedek, tidak kan? Abraham menyembah kepada Allah yang hidup. Makanya Abraham ini menjadi tonggak sejarah. Abraham melahirkan Ishak. Kemudian Ishak melahirkan Yakub. Dan kita tidak memanggil terpujilah Allahnya Melkisedek. Betul nggak? Di dalam Alkitab kita tidak pernah berdoa terpujilah Allahnya Melkisedek. Kenapa kita tidak berdoa kepada Allahnya Melkisedek? Karena Melkisedek ini tidak menyembah kepada Elohim Allah yang benar itu. Tapi Melkisedek menyembah kepada El Elyon, Allah yang mereka jadikan Allah dari sekian banyak Allah itu. Sampai sini jelas ya. Kita kan menyembah kalau kita berdoa atau di dalam Alkitab, kita seringkali lihat terpujilah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ini ada dua figur kan di sini. Ada figur Abraham dan ada figur Melkisedek. Nah, kembali lagi dari mana kita mengenal itu, kita harus lihat di sini bahwa Yerusalem itu sebenarnya bagian daripada wilayah Kanaan ini. Begitu. Sebelum Yerusalem ditaklukkan oleh bangsa Israel, ya, Raja Yerusalem, penguasa-penguasa di Kanaan itu siapa? Saya tunjukkan. Penguasa-penguasa di Kanaan di sini ada nama-namanya. Tadi saya sudah, nah ini dia. Jadi Yerusalem itu kan satu kota. Ini mereka ini. Kalau saya mau kopikan gini, saya mau besarkan ya. Jadi di sini lihat mereka ini raja-rajanya. Raja-rajanya yang pernah menjadi penguasa itu ada namanya Kanaan, yaitu anak dari Ham. Ya, siapa itu Ham? Ham itu kan dari anak dari Nu kan? Sem, Ham, dan Yafet. Jadi ini namanya dinamai dengan nama Kanaan. Ini periode yang lama sekali ini, masih di dalam periode Iron ini namanya kalau di dalam periode-periode itu kan sejarah. Kemudian penguasa yang kedua itu Sidon. Anak pertama dari Kanaan kan ada di dalam Kejadian 10 ayat 15. Lalu Het, lalu Kronos, lalu Mamre, tadi ada Amorit, lalu Melkisedek. Nah, Melkisedek ini adalah imam yang pertama kali disebut di dalam Alkitab. Maksudnya bukan saja di dalam Alkitab, tapi imam di sekitar Kanaan tersebut. Jadi ini siapa yang mengangkat Melkisedek sebagai imam? Ya tidak ada orang yang mengangkat. Dia berinisiatif untuk mengangkat dirinya sendiri. Karena dia adalah raja, maka dia mengangkat dirinya sendiri sebagai imam. Dan orang-orang yang beribadah itu, mereka beribadah itu dengan perantaran Imam Melkisedek. Nah, kalau saudara baca mengapa kaitannya Yesus itu, apa itu keimamatannya berdasarkan Melkisedek ini, Melkisedek dipakai sebagai sebuah contoh. Begitu, bahwa keimamatan itu sudah ada jauh sebelum imamat Lewi. Begitu, artinya apa? Artinya memang Yesus itu adalah imam yang selama-lamanya sudah menjadi imam. Begitu maksudnya. Di dalam, kalau kita lihat di dalam apa itu Ibrani pasal 7. Ya, ini raja-rajanya ini.
Kemudian ada Sihon, ada Og, Adonisedek. Kemudian di Adonisedek baru raja itu bernama Raja Yerusalem. Gitu kan? Sejarahnya kita lihat. Sejarahnya sejarahnya Yerusalem itu kan kemudian Yerusalem ditaklukkan pertama kali oleh Yosua. Ya. Ditaklukkan oleh Yosua. Ini ada nih di sini, lihat. Raja-raja orang Kanaan, betul kan? Jadi memang Yerusalem itu salah satu kota nih. Saya tunjukkan lagi mapnya ini. Ini wilayah Kanaan ini dari Ugarit, kemudian Arwad, Tripoli, Biblos, Baalbek. Ini nama-nama kuno ini. Sidon, Sarepta, Damaskus, Tyre, kemudian Hasor, Ako, Askaf, Simon, Anaharat, Megiddo, Dor, Gad Karmel, Taana, Krehov, kemudian Sekem dan Yerusalem ada di sini. Begitu pertama kali Yerusalem ini disebutkan di zaman Yosua tadi sudah disebutkan kan bahwa Yosua mengalahkan raja-raja orang Kanaan. Itu kan tadi kan sudah ada nih. Orang Amori, orang Het, orang Feris. Kemudian orang Yebus. Ya kan? Yebus ini tadi. Yebus itulah Kanaan. Jadi Yerusalem. Jadi Yebus salah satu dari kota-kota di Kanaan. Jadi sebelumnya ini yang menduduki memang orang Kanaan. Nih, raja-raja ini bersekutu banyak sekali katanya. Jumlah orangnya sudah banyak zaman itu. Mereka memerangi orang Israel. Kemudian Yosua 12 dikatakan inilah raja-raja ayat 7 kan. Ini saya besarkan ini. Yosua 12 ayat 7. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan orang Israel di sebelah barat sungai Yordan. Oke, jadi di sebelah barat. Ini makanya di sekarang ini kan itu Yerusalem bagian barat itu kan. Jadi siapa itu? Dikatakan salah satunya ayat 10 raja negeri Yerusalem. Nah, siapa rajanya itu? Namanya Adonisedek. Nah, ini kan satu keturunan dengan Melkisedek. Jadi apa saudara? Jadi memang mereka ini adalah penyembah dewa begitu ya, pagan. Begitu ya. Yerusalem itu disebut dengan kota, city of righteousness, bukan orang-orangnya benar, bukan. Mereka itu memang menamakan diri sebagai tempat di mana damai sejahtera ada. Ya, kemungkinan besar dari namanya itu mereka cinta damai, tidak mau berperang dan sebagainya. Begitu awalnya. Jadi ini kalau kita mempelajari sejarah ini kan ada dua, Ancient Near East sama West, Ancient Near West, begitu pembagiannya ada dua. Jadi dalam sejarah kuno begitu. Nah, ini wilayahnya ada di sini. Tadi kan ada Ugarit di sini. Jadi sepanjang wilayah ini nih, Mediterranean ini. Begitu di daerah sebelah barat ini yang dikalahkan oleh Yosua. Kemudian di dalam satu Tawarik di sini Daudlah yang sebenarnya ini menaklukkan lagi begitu Yerusalem itu kemudian hari itu. Begitu kan? Nah, sekarang kalau kita memahami hal ini, lebih mudah kita untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Katakanlah di dalam Ibrani begitu. Coba lihat di dalam Ibrani. Di dalam Ibrani sebenarnya Ibrani
7 ayat 2 itu katakan lebih jelas ya. Ibrani 7 ya. Kita lihat di sini disinggung lagi penulis Ibrani ini, saya percaya Paulus. Tidak pernah dituliskan memang, tapi saya mempunyai keyakinan karena bahasanya itu bahasa Paulus. Dikatakan Melkisedek adalah Raja Salem. Nah kan? Raja Salem. Salem itu apa? Salem itu Yerusalem. Yerusalem. Atau Urusalim. Urusalim. Ya kan? Jadi Melkisedek adalah Raja Salem. Nah kalau dia disebutkan Raja Salem berarti apa? Ya berarti Melkisedek ini adalah manusia, saudara. Lihat. Dan disebutkan imam Allah yang maha tinggi. Ini kutipan dari Kejadian pasal 14. Imam Allah yang maha tinggi, saya sudah jelaskan tadi. Imam Allah yang maha tinggi tidak berkaitan dengan dia penyembah Allah. Tapi imam Allah yang maha tinggi adalah imam yang dipahami dalam konteks orang Kanaan. Begitu ya. Jadi Kanaan. Kanaan ini dewanya ini apa gitu, God of Kanaan begitu. God of, tapi mereka banyak di sini sih dewa-dewa ya. God of Kanaan. Ia pergi menyongsong Abraham. Kemudian ayat 2 ini, ayat 2 ini, kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Oke? Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama. Nah, pertama-tama arti namanya itu Raja Kebenaran. Saya sudah jelaskan tadi Raja Kebenaran itu maksudnya bukan dia orang benar, bukan. Tapi Raja Kebenaran ini karena mereka menyembah salah satu dewa damai sejahtera yang namanya El Elyon. El Elyon itu dewa damai sejahtera yang ada di Kanaan. Gitu. Raja Kebenaran menunjuk kepada Yerusalem ini adalah tempat apa itu yang disebut dengan foundation of peace. Jadi tempat damai lah. Mereka mungkin cinta damai di situ. Lalu kemudian dia adalah Raja Salem, ya kan? Raja damai sejahtera, peace tadi kan sudah saya bilang. Jadi ada 2. Nah, ayat 3 ini menarik ini, tapi saya sudah eksegesis ayat ini kan. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Maksudnya apa tidak berbapa? Tidak berbapa ini maksudnya tidak diketahui siapa bapaknya. Tidak diketahui siapa ibunya. Sekarang kita harus menafsirkan Alkitab kan dengan cara yang benar kan. Dengan harmonisasi Alkitab. Kalau Melkisedek ini adalah Raja Salem, ya masa dia tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, terus bagaimana? Datang dari langit. Ini kan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab kalau Melkisedek ini datang dari langit. Terus siapa? Manusia yang pertama itu yang tidak mempunyai bapa, tidak mempunyai ibu itu siapa? Adam, ya kan? Adam. Dan Hawa, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Jadi kalau saudara baca Alkitab itu harus diuji satu sama lain dengan konteks Alkitab yang lain. Disebut tidak berbapa, tidak beribu. Cuma Adam ini tidak berbapa, tidak beribu. Sekarang siapa? Kalau disebutkan dia tidak berbapa, tidak beribu, lalu akan
kesaksian Alkitab akan gagal di sini. Berarti Melkisedek ini adalah manusia lain, manusia jadi-jadian. Terus kapan dia diciptakan? Bukan begitu. Bukan begitu. Ini konteks dia dijadikan sama dengan anak Allah, bukan memaksudkan bahwa dia itu. Nah, ini kebanyakan orang terpeleset menafsirkan ayat ini. Mereka menyebut ayat ini sebagai pre-incarnate of Christ. Tidak. Tidak berbapa, tidak beribu, dipakai kata apator di situ adalah tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Jadi maksudnya penulis Alkitab tidak berkonsentrasi untuk menuliskan. Karena apa? Karena Melkisedek ini bukan dari keturunan yang dijanjikan. Jadi tidak dibahas lagi siapa bapaknya. Dikatakan harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Nah, ini kita kadang-kadang tergelincir dengan ini. Tidak berawal, tidak berkesudahan. Kita berpikir bahwa Melkisedek ini adalah orang yang turun dari langit. Tidak, saudara ya. Saya sudah jelaskan bahwa dia itu adalah Raja Yerusalem. Berarti kalau dia Raja Yerusalem, ya dia lahir dari seorang ibu, ya dia lahir dari seorang ayah. Ya dia mati, semua manusia harus mati. Tidak ada manusia yang tidak mati, cuma satu-satunya manusia yang mati dan bangkit itu Yesus. Begitu. Jadi ini akan menegaskan prinsip-prinsip Alkitab tidak pernah berubah. Jadi kalau kita menafsirkan Alkitab, kita harus menafsirkan dengan cara yang benar, begitu. Bahwa Melkisedek ini hanya dipakai sebagai sebuah konteks untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah imam dari garis Melkisedek. Maksudnya apa? Maksudnya keimamatan Yesus itu keimamatan yang pertama-tama. Melkisedek kan keimamatannya sebelum ada imam manapun dia sudah menyatakan diri sebagai imam. Begitu. Dan keimamatan Melkisedek ini dipakai sebagai sebuah metafora bahwa Yesus adalah imam. Dari mana keimamatan Yesus ya? Yesus sebelum juga dia mendapatkan gelar imam, ya memang dia adalah imam karena dia adalah Allah, kan imam, raja, dan nabi. Begitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mudah-mudahan engkau memahami hal ini. Untuk memahami lebih lanjut, harus dipahami tentang penelusuran sejarahnya ya. Memang di dalam Alkitab informasi Melkisedek saya bilang cuma ada 3 informasi. Mudah-mudahan Anda bisa terbuka pengertiannya sesudah penjelasan ini. Dari sini penafsiran tentang persepuluhan gampang, mengenai persepuluhan Abraham. Bagaimana Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek bukan karena Abraham menang perang lalu Abraham memberikan sebagai tanda ucapan syukur. Bukan, saudara ya. Jadi Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek sebagai sebuah good faith, sebagai sebuah tanda perdamaian bahwa Abraham ada di wilayah tersebut karena dia disambut oleh Melkisedek dengan anggur dan roti. Itu tanda perdamaian begitu. Dan bukan ini Melkisedek kalau kita baca memberkati Abraham. Bagaimana Melkisedek memberkati Abraham? Abraham ini orang yang diberkati kalau kita baca di dalam Kejadian 12. Tapi kan Tuhan bilang diberkatilah orang yang memberkati engkau Abraham. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Maksud kata diberkati di sini, kalau saya doakan engkau, kiranya orang ini diberkati oleh Tuhan, maksudnya bukan berkat datang dari Wanda Dumais. Bukan. Itu kan hanya sebuah istilah. Abraham ini kalau kita baca di Kejadian 12, ini Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan tunggu nanti dia diberikan sebuah berkat oleh Melkisedek lalu dia diberkati. Tidak, saudara. Ini kan konteks
diberkati ini maksudnya adalah sebuah istilah, sebuah tanda bahwa kita berdamai dengan orang tersebut. Kan di dalam Kejadian 12, kalau saudara baca, coba baca dalam Kejadian 12. Sebelum saya mengakhiri, saya baca dulu Kejadian 12 untuk tunjukkan kepada saudara prinsip ini. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini kan, di Kejadian 12 ketika Tuhan memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan, Kejadian 12 ayat 1, kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Allah sendiri yang mengatakan memberkati. Jadi berkat kita itu dari Tuhan, bukan karena didoakan oleh pendeta dan sebagainya. Itu kan mendoakan itu adalah sebuah tanda bahwa saya setuju kepada hidupmu begitu. Dan membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, kalau engkau juga dikutuk oleh orang juga, bukan berarti hidupmu akan terkutuk. Tidak begitu. Tapi kalau orang itu mengutuk, menyatakan bahwa orang itu mengadakan permufakatan jahat. Dia menyatakan bahwa dia tidak setuju denganmu. Itu kan arti kutukan. Tapi kutukan itu tidak akan mempengaruhi hidupmu. Kalau engkau orang yang diberkati Tuhan, ya selamanya engkau diberkati Tuhan. Kalau orang itu mengutuk, ya kutukan itu tidak akan terjadi kepada hidupmu. Jadi tidak usah takut. Ini hanya sebuah istilah. Jadi ketika Melkisedek katakan diberkatilah Abraham, bukan maksudnya dia memberkati Abraham, bukan. Abraham ini adalah orang yang besar dan Abraham ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Jadi bukan dari orang yang lebih tinggi memberkati kepada orang yang lebih rendah, tidak begitu saudara. Tidak begitu. Terbukti di dalam Alkitab orang yang dipilih Tuhan adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Kita selalu mendoakan. Kita tidak pernah mendoakan diberkatilah engkau dalam nama Melkisedek. Baik saudara, kalau engkau masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan engkau tanyakan di dalam Facebook saya. Silakan tuliskan bagaimana mensinkronasi hal-hal lain, mungkin masih ada kebingungan begitu ya. Bisa bertanya atau memberikan opini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di kolom komentar dan juga tentu saja yang hadir menyaksikan program ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama Anda, tapi yang sudah tertulis, kembali lagi saya menyapa Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Amsterdam, Ibu Rustina Noveni yang ada di Sangatta, Kutai Timur, kemudian Ibu Aten atau Bapak Aten Peli, terima kasih. Ada Ibu Mike Kilapong di Jepang, terima kasih banyak. Ibu Mike Kilapong di Jepang. Terima kasih. Juga ada konfirmasi juga sumbangan yang masuk. Apakah itu dari Ibu Mike? Mohon dikonfirmasi karena tidak ada namanya di situ. Saya baru menerima kabar begitu ya dari internasional begitu. Jadi saya bingung, mohon dikonfirmasi. Kemudian ada Ibu Lina Dumais, terima kasih di Kasar Kecamatan Koditan, Minahasa Utara. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah diberikan bagi pelayanan Bible Independent Church. Kami sudah terima, sampaikan salam juga kepada Mama di rumah. Terima kasih banyak untuk berkatnya. Kemudian ada Ibu Rina Siahaan di Batam bersama dengan suami. Terima kasih. Kami juga turut mendoakan ya untuk adik yang akan menikah pada besok hari. Semoga Tuhan tolong semua acara yang di Batam berjalan dengan lancar ya, para undangan yang datang. Kemudian ada Pak Andri Christian di Papua, di mana ini, saya sudah agak lupa ini Pak Andri punya tempat ini di Yahukimo, tapi di mana itu tempatnya, nanti Pak Andri bisa konfirmasi lagi ya. Di Ndungga ya, di Ndungga. Sorry, saya baru baca lagi di
Nduga ya, Yahukimo Nduga. Terima kasih Pak Andri Christian, mudah-mudahan signalnya ditangkap dengan bagus ya di sana. Juga Ibu Oike Abram ada di mana itu, Balikpapan. Terima kasih Ibu Oike Abram. Lalu ada Ibu Christine di Batam. Terima kasih Ibu Christine di Batam. Ya, terima kasih Ibu Mike untuk persembahannya. 300.000 rupiah kami sudah terima. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Ya, saya sudah konfirmasikan itu dengan bendahara kami. Kemudian ada Ibu Dian Ayu Nusantara di UKI Yogyakarta. Terima kasih banyak. Ternyata ada dari Yogyakarta ya. Saya menanti-nantikan dari Jawa Tengah. Ini ada sudah banyak teman-teman dari Jawa Tengah. Ada Ibu Dian Ayu Nusantari di Yogyakarta. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan program ini. Nantikan terus bagi mereka yang ingin bergabung. Ada banyak yang bertanya bagaimana caranya Pak Wanda untuk ikut Eleos Theological School. Silakan saja hadir. Ada passwordnya dan juga ID meeting yang sudah saya sediakan. Sementara kelas yang terbuka atau kami buka adalah kelas eksegesis kitab Wahyu setiap hari Minggu. Lalu kami ada kelas persepuluhan setiap hari Sabtu pagi di Indonesia yang akan diselenggarakan dari Minnesota, Amerika Serikat. Lalu kita ada kelas Sound Doctrine yang akan disampaikan dari Australia, yaitu pada hari Sabtu juga. Nanti tunggu tanggalnya kami post. Kemudian juga ada hari Kamis kelas eksegesis dan hermeneutik, biblical hermeneutik tepatnya, yang hampir saja selesai kelas tersebut. Akan kemudian diganti dengan kelas baru lebih menarik lagi, yaitu History of Jewish. Nah, bergabung bersama karena ini menarik. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang engkau belum tahu. Dan nanti kita hubungkan dengan kebenaran-kebenaran Alkitab seperti malam hari ini yang terkait dengan Melkisedek. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sejarah orang Israel, apa yang mempengaruhi kemudian di dalam perjanjian lama tentang bait Allah dan sebagainya. Kota Yerusalem tadi sudah saya sebutkan sedikit. Ya, nanti akan kita selenggarakan itu pada hari Kamis. Kemudian ada juga pada hari Jumat bahasa Ibrani. Nah, ini adalah kelas menarik sekali karena bagaimana kita memahami perjanjian lama berdasarkan bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani. Kami terus mengimprove, mengupdate keahlian teman-teman dengan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani supaya kita gampang menafsirkan Alkitab. Jadi bergabung bersama di ITS, Eleos Theological School, dan besok hari juga ada kebaktian atau pertemuan jemaat hari Minggu dari Sydney jam 1 siang Sydney, Australia, melalui Zoom. Anda bisa mendapatkan ID meetingnya di iklan-iklan yang sudah saya tuliskan atau pemberitahuan yang saya tuliskan. Bergabunglah dengan kami. Hari Selasa kami ada doa. Mengapa? Semua ini kami sediakan untuk membantu Anda bertumbuh menjadi orang Kristen yang Alkitabiah. Di dalam pelayanan Sound Doctrine tidak pernah kami mau menceritakan pengalaman-pengalaman manusia atau hal-hal yang bersifat motivasi. Tidak. Saya ingin mengajar jemaat untuk bertumbuh sebagai jemaat yang kuat, dewasa, dan mereka bisa menyampaikan pengajaran tersebut kepada orang lain lagi, menjadi alat Tuhan yang efektif di dunia ini, di tengah-tengah banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang hanya memberikan kepuasan iman sesaat tapi tidak pernah mengajar jemaat. Saya selalu katakan,
Sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Sudah berapa lama Anda menjalani hidup sebagai orang Kristen? Apakah Anda bertumbuh? Cuma bertumbuh dalam hal-hal yang instan. Tapi sebenarnya pertumbuhan tersebut tidak kuat karena tidak mengerti dasar-dasar pengajaran Alkitab yang benar. Sekali lagi terima kasih banyak dari Sydney. Saya menyampaikan salam hangat. Selamat berakhir pekan. Nikmati waktu bersama dengan keluarga. Kepada semua pendengar yang hadir malam hari ini dan juga nanti akan menyaksikan siaran ulangan. Sekali lagi kami menyampaikan salam gereja, perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.